Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back teman-teman. Di video update kali ini kita akan bahas kondisi satu koin yang dikenal dengan Harmony atau One, teman-teman. Sebenarnya salah satu koin dengan fundamental cukup bagus. Nah, untuk situasi kali ini kita akan coba cek technical analysisnya secara lengkap, teman-teman. Saya lupa sebelumnya saya pernah bahas atau enggak, tapi untuk memulai kembali ada baiknya mungkin saya akan bahas overview-nya supaya teman-teman baru yang bergabung di dalam channel ini juga bisa ngikutin perkembangannya One. Alright, so let's jump into the technical analysis. Untuk memulai technical analysisnya saya akan start dari weekly time frame terlebih dahulu. So far teman-teman, based on Elliott Wave Theory sendiri, sebenarnya kita ngelihat ada kemungkinan pergerakan kita ini sebenarnya sudah finishing satu wave, teman-teman. Yang artinya secara keseluruhan overall pergerakan ini kita bisa consider sebagai wave 1 yang very impulsif, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya cukup memenuhi syarat di mana terdiri atas 3 wave impulsif dan 2 wave korektif, ya. Di sini impulsif, impulsif, korektif, dan terakhir impulsif. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kalau misalkan demikian ini secara keseluruhan adalah wave satunya, berarti apa yang sedang terjadi saat ini, teman-teman? Apakah kita berpotensi melihat si One atau Harmony ini akan terkoreksi atau memasuki major corrective wave, yaitu menuju ke wave 2, teman-teman, ya. Seperti yang kita lihat sendiri, kalau misalkan berdasarkan Elliott Wave Theory sendiri, itu wajar kalau misalnya kita ngelihat yang namanya kondisi ini bergerak di dalam impulsif dan korektif, ya, which means sebenarnya setiap kali kita finishing wave 1 itu pasti kita akan memasuki yang namanya fase wave korektif wave-nya dia atau memasuki wave 2-nya dia. Bisa saja membentuk ABC zigzag, teman-teman, which means kurang lebih gambarannya seperti, ya, maybe seperti ini, ya, yang artinya dia zigzag. Tapi bisa juga teman-teman situasi kita mungkin hanya bergerak di dalam yang namanya flat corrective pattern, dan ini artinya untuk pergerakan kedepannya akan sangat baik sekali atau akan sangat positif sekali. Cuman teman-teman, sebenarnya sih kalau kita ngelihat dengan kondisi fundamental yang saat ini terjadi, seperti yang kita sudah bahas, di mana kemungkinan bulan Maret kita bisa ngelihat dia ada potensi untuk membuat kondisi market kripto itu sedikit tergoncang, di mana kenaikan suku bunga harusnya memberikan pengaruh terhadap market kripto, dan sebagian analis itu meyakini bahwa kondisi tersebut bisa menyebabkan kripto itu memasuki fase korektif yang lebih jauh. Artinya, teman-teman, kita di sini sebenarnya perlu melakukan yang namanya antisipasi, ya. Balik lagi secara overall Elliott Wave Theory sendiri itu kalau misalkan kita lihat untuk potensi wave 2-nya, sebenarnya sih ini menurut saya adalah satu probabilitas yang cukup tipis, teman-teman, ya, dimana kita bisa ngelihat mungkin si wave 2-nya ini terkoreksi sejauh-jauhnya sampai Fibo 38,2% pada overall move-nya, teman-teman. Dan sebetulnya sih kalau saya lihat kondisinya seperti ini mungkin probabilitasnya agak cenderung kecil, teman-teman, sehingga mungkin untuk kita ngelihat yang memiliki probabilitas lebih tinggi, kita bisa gunakan Fibonacci retracement juga, tapi kali ini kita gunakan hanya dari swing high to swing low terakhirnya saja, atau swing low to swing high terakhirnya saja. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa possibility di mana si One ini bisa aja ngetes sampai ke level-level yang saya tampilkan di sini berdasarkan Fibonacci retracement. Sebelum kita masuk ke sini juga, teman-teman, saya pengen kasih lihat juga bahwa saya selama ini menggunakan exponential moving average 21 dan juga 55 untuk mengukur potensi pergerakan suatu market atau potensi tren dari suatu market, teman-teman. Dimana saat ini kita lihat si One sendiri ini bertahan di atas exponential moving average 55 cukup baik so far. Sudah 3 kali kita testing level itu dan kita survive di atas level itu. Cuma memang kalau kita lihat pergerakannya, teman-teman, untuk kondisi saat ini itu saya bisa katakan pergerakannya sudah cenderung melemah untuk bullishnya, ya. Dan hal ini tentunya wajar terjadi karena memang secara overall kita lihat market Bitcoin juga kondisinya belum dalam keadaan baik-baik saja atau siap untuk rally kembali. Which means kalau kita bisa lihat di sini, teman-teman, ada potensi melihat si One ini membentuk yang namanya rising wedge pattern. Dan kalau misalkan dia break dari trend line yang terbentuk di sini, artinya dia nggak hanya break dari trend line itu juga, tapi dia juga break terhadap si exponential moving average 55. Yang artinya, teman-teman, secara keseluruhan overview, maka
kita mungkin akan memasuki fase korektif yang lebih deep untuk kondisi si Harmony sendiri. Simpelnya gini teman-teman, kalau kalian lihat selama uptrend, dia harusnya bisa maintain exponential moving average 55 dengan baik. Tapi kalau misalkan dia gagal maintain level itu, otomatis kita bisa ngelihat ada potensi untuk si Harmony ini memasuki fase korektifnya yang lebih deep. Dan ini juga bisa berarti teman-teman, dengan kondisi rising wedge pattern yang terbentuk ini bisa membuat kita mungkin lebih waspada ya terhadap potensi untuk ngelihat dia masuk fase korektifnya. Nah, untuk mengukur sendiri mungkin kita bisa gunakan swing low to swing high-nya dan menggunakan Fibonacci retracement, di mana saat ini teman-teman so far kita terlihat cukup baik, dimana kita maintain di atas level Fibo 38,2%-nya, dan itu berarti di kisaran $0,17. Seandainya tadi kita berbicara dia break dari trendline ini, maka ada possibility kita mungkin akan testing sampai ke Fibo 61,8-nya, dimana area tersebut merupakan golden ratio, dan sebenarnya masih dalam kategori wajar kalau dia turun dari 0,2 ke $0,1 dibandingkan dengan skenario yang pertama, yaitu turun ke $0,04 teman-teman. Alright. Nah, ini sedikit pembahasan untuk time frame weekly-nya. Jadi, secara overview kita lihat memang ada pelemahan momentum terhadap buyers-nya. Kalian bisa nilai dari penguatan yang terjadi di sini, di-compare dengan di sini, dan juga di sini. Tentunya di sini kita bisa consider ini sebagai pelemahan, yang artinya memang sooner or later mungkin kita akan masuk ke fase korektifnya untuk si Harmony. Alright. Nah, untuk time frame daily kita akan coba lihat di sini. Mungkin lebih detailnya saya akan gunakan time frame, saya akan gunakan chart yang berbeda, which is ini adalah Binance punya chart teman-teman. Kita lihat di sini terbentuk yang namanya support and resistance. At the same time kita ngelihat di sini membentuk yang namanya double top, tapi juga berpotensi membentuk yang namanya double bottom. Cuman teman-teman, pada time frame daily sendiri yang perlu kita perhatikan adalah kita saat ini ada potensi terreject atas exponential moving average 55-nya, dimana sebelumnya sudah terjadi bear cross dan saat ini kita sedang testing terhadap level tersebut. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada level tersebut itu nggak cuman kita testing EMA 55 aja, tapi kita juga ngelihat di sini terbentuk yang namanya pattern ya. Patternnya yang cukup menarik ini adalah candlestick pattern. Sebelumnya dia membentuk yang namanya bearish engulfing, and then diteruskan dengan bullish engulfing, tapi at the same time kita dilanjut dengan bearish engulfing. Cuman yang menarik adalah kalau kalian lihat di candle terakhir ini kita mendapati buntut yang cukup panjang ke arah atas, which is ini adalah rejection yang sangat signifikan terhadap exponential moving average 55. Jadi sebenarnya situasi saat ini teman-teman, selain kita bisa simpulkan bahwa kita itu bertahan di atas Fibo 38,2 yang artinya memiliki kita bilang memiliki indikasi bahwa trennya cukup kuat teman-teman ya. Ini akan saya hilangkan dulu. Jadi kalau kalian lihat kita ketahan di kisaran Fibo 38,2-nya, but at the same time teman-teman, sebetulnya kalau saya tarik dari swing high to swing low-nya, kita juga ketahan pada Fibo 38,2%-nya ya. Jadi situasinya kenapa saya tarik seperti itu, karena kita perlu lihat teman-teman, ketika dia turun seperti ini, apakah dia mampu naik sampai 61,8% dan bahkan break lagi sehingga kita balik to bullish. Tapi kalau misalkan kita malah terreject hanya pada Fibo 38,2% dan kemudian dia break lebih rendah lagi, artinya ada indikasi bahwa sellers yang masuk itu memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pergerakan Harmony ke depannya teman-teman. Jadi untuk kondisi pada time frame daily saya akan buat lebih sederhana untuk teman-teman pahami bahwa kita harus maintain di atas level $0,17 untuk bisa memastikan Harmony tetap dalam keadaan baik-baik saja. Kalau misalkan dia break dari $0,17, maka kita harus prepare terhadap kondisi atau potensi untuk Harmony koreksi lebih deep, dimana tadi kalau kita lihat analisisnya based on time frame weekly ada potensi untuk ngejar sampai ke level $0,1 teman-teman. Alright, so do be careful and pay attention on the risk management teman-teman. Alright, nah untuk time frame hourly-nya saya akan buat lebih sederhana saja. Ini tadi kita sudah bahas sedikit di time frame daily-nya ya. Sebenarnya kalau menggunakan chart logaritmik baru kita lihat ya, kita sudah testing terhadap Fibo 38,2%-nya. Dan situasinya sebenarnya begini teman-teman. Kalau kita lihat, ini kita bisa consider sebagai area resistance yang cukup strong. Karena di sini kita ngelihat marketnya stop, and then terjadi reverse. Dan at the same time, kita lihat di sini terjadi fake out, teman-teman. Ya, fake out artinya mengindikasikan bahwa market itu bullishnya ya, terutama karena dia breaknya resistance nih. Bullishnya itu menunjukkan bahwa dia tidak mampu untuk berhasil close di atas level resistance ini. Yang artinya sebenarnya kita mendapati selling pressure yang cukup signifikan. Nah, kalau misalnya teman-teman
take a look closer di time frame hourly, kita bisa lihat teman-teman di sini ada indikasi untuk si Harmony sendiri melanjutkan proses koreksinya, di mana kita lihat di sini terbentuk yang namanya kalau kalian di sini mungkin sedikit jeli, kita lihat di sini ada potensi membentuk yang namanya head and shoulders, dan sebelumnya pun sempat terbentuk head and shoulders teman-teman. Kita break dari neckline, dia drop cukup signifikan, lalu dia rebound kembali. Nah, di situasi saat ini pun kita membentuk kondisi yang sama, di mana terbentuk head and shoulders dan kita sudah break dari neckline-nya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat dengan situasi seperti ini, di mana terbentuk juga yang namanya inverse V formation, artinya teman-teman secara pressure sellers, saya rasa di sini sellers nggak bercanda teman-teman, dia akan coba untuk memberikan pressure terhadap kondisi market saat ini, terutama untuk harga si Harmony One sendiri. Dan kita lihat di sini, so far kita ketahan di Fibo 38,2%, di mana di level tersebut juga terdapat key support and resistance. Kalau kita tarik ke samping sebelah sini, kalian bisa lihat sebelumnya ini cukup memberikan pengaruh ya terhadap pergerakan si Harmony sendiri teman-teman. Dan sekarang setelah dia break, dia bertahan di bawah level tersebut. Artinya kalau misalnya kita ngelihat dia break lagi dari si support yang terakhir di sini teman-teman, kita bisa ngelihat mungkin Harmony akan kembali testing ke level bawahnya. Dan kalian bisa gunakan Fibonacci eksternal untuk mengetahui potensi targetnya juga, selain kita mengambil informasi dari pergerakan yang sebelumnya. Sehingga saya akan munculkan Fibo 1618 di sini. Untuk potensi target pertama itu berada di kisaran $0,2, dan kalau kita tarik sedikit ke samping teman-teman, ini merupakan area confluence of support juga ya. Kalau kalian perhatikan di sini ya, ada potensi kita ngelihat di sini sebelumnya merupakan resistance support, dan sekarang berfungsi menjadi potensi target untuk si Harmony seandainya teman-teman dia break dari si support terakhirnya ini ya. At least di level tersebut kalian boleh perhatikan. Lalu kalau misalnya dia fail untuk maintain di atas level 1618, maka next targetnya itu akan berada pada si Fibo 2618 teman-teman. Dan ini berdasarkan jangka waktu pendek ya, kita berbicara baru jangka waktu pendek. Ingat kembali untuk time frame daily kita harus maintain di atas $0,17 untuk memastikan Harmony tetap dalam keadaan bullish teman-teman. Alright, so I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan video update untuk Harmony kali ini bisa bermanfaat karena saya cukup menjelaskan secara lengkap the whole story di behind price action yang terjadi pada Harmony saat ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan sekali lagi saya harapkan apa yang saya bagikan di sini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan manfaatnya itu positif buat teman-teman sekalian. Alright, so I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. Dan God bless everyone. Have a nice sleep or sleep tight or have a nice dream teman-teman, and cheers, bye bye.